Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Tapi kita orang cacat, kita jadikan pemimpin, kita yang salah. Belum lagi lihat fisiknya. Mohon maaf, nggak meyakinkan. Pemimpin itu harus gagah. Kalau masuk tentara di Tamtama juga nggak diterima. Akun Pupu Papa itu punya Gibran, isinya sangat nggak bermoral, sangat tak beradab, sangat tak beretika. Itu mau jadi pemimpin kita. Secara hukum dia udah bisa ditolak untuk tidak dilantik agar MPR membatalkan pelantikan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Pupu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam, sakit sampai kemudian dipanggil sama Yang Maha Kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal Fadila, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Kita nggak mau dipimpin oleh orang tak bermoral, tak beradab, dan tak berilmu. Udah jelas tak berilmu. Dia hanya punya sertifikat dari Dikbud, pendidikannya setingkat dengan SLTA. Bingung gitu saya itu. Kelas 2 SMA pindah dari Solo ke Singapura selama 4 tahun, masa cuma dapatnya sertifikat dari Dikbud setara dengan SLTA. Kita kan bisa ukur kira-kira ilmunya gitu kan. Kita pemimpin itu harusnya orang pilihan, pinter, bermoral, punya leadership yang baik, punya sikap-sikap yang baik. Nah, Gibran, kita bisa nilai ini orang dari akun yang namanya Pupu Papa itu. Sangat tak beradab. Pemimpin tak beradab apa yang kita harapkan? Mau dibawa kemana kita yang 280 juta kurang lebih ini? Terusnya enggak kehormatan kita di mata bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di sekitar kita. Terusnya tidak. Dan dunia perguruan tinggi, baik guru besarnya dan mahasiswanya, terusnya enggak kalau dipimpin sama orang yang seperti ini. Saya bicara bukan dalam ini
dalam rasa karena tidak senang dengan Gibran. Saya nggak ada urusan. Tapi saya dan banyak orang yang saya ajak ngomong, nggak yakin negara ini bisa maju dipimpin oleh orang seperti Gibran ini. Dia mau kaya raya, dia mau jadi raja di kampungnya atau di rumahnya sana, tak peduli, nggak masalah. Tapi kalau dia memimpin bangsa Indonesia yang begitu luas, begitu besar, kita udah tertinggal dari negara tetangga kita. Saat ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, relatif masih tertinggal. Ya ada mungkin yang lebih tertinggal dari Indonesia di Asia Tenggara ini. Tapi umumnya di sekitar kita ini, kita udah sangat tertinggal. Padahal kita merdeka paling dulu. Nah ke depan harusnya kita punya kader, kita punya bibit lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dibentuk sekian banyak, dibiayai sekian mahal, mahasiswa dan guru besarnya sekolah dengan susah payah bertahun-tahun, kemudian orang tak berilmu disuruh mimpin kita ini gitu. Saya ingat dulu saya waktu masih dinas dikatakan yang jadi komandan itu orang yang terbaik yang ada di unit itu. Saya masih ingat, saya bekas tentara. Komandan itu harus menempatkan diri sebagai orang terbaik yang ada di satuan atau unit itu. Dia lebih pintar, dia lebih berani, dia jujur, dia punya moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu persyaratan. Jujur, berani, pintar, bertanggung jawab, dan lain-lain. Ini kita 280 juta, punya kader banyak, punya banyak. Nah, karena itu pada kesempatan saya coba apa ya, yang menyentuh hati lah, terutama para dunia perguruan tinggi, tokoh. Apa yang mau kita harapkan kalau kita punya pemimpin seperti itu? Tidak jujur, pembohong. Tadi dibilang, kata Pak Marwan, ada undang-undang di Undang-Undang Dasar pasal berapa saya tidak tahu. Orang yang punya cacat moral, orang yang ini tidak pantas jadi presiden, ada diterapkan. Nah ini cacatnya udah jelas banget kok. Dan kita nggak menghina orang cacat, tidak. Kita nggak menghina orang cacat. Tapi kita orang cacat kita jadikan pemimpin, kita yang salah. Saya coba menyentuh para cendekiawan, guru besar, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Banyak bibit-bibit calon pemimpin bangsa yang bermutu, bermoral, yang kita punya harapan untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik, nggak tertinggal seperti sekarang gitu. Tahu-tahu kita milih orang yang saya sudah tidak perlu lagi sampaikan, tadi sudah diulas terlalu panjang. Belum lagi lihat fisiknya, mohon maaf, nggak meyakinkan. Pemimpin itu harus gagah. Saya ingat itu pemimpin Malaysia umur 90 tahun lebih, Pak Mahathir Muhammad, umur 90 tahun masih gagah. Kita umur belum 40. Mohon maaf ya, kalau masuk tentara di Tamtama juga nggak diterima. Dulu saya bekas tim seleksi kok untuk masuk tentara pernah. Penting tampil gagah. Karena itu tampilan performan kita pertama itu tampil depan publik itu kesan pertama, ini orang hebat. Setelah itu baru dari sikapnya. Nah ini juga sekaligus saya menyinggung para pendukung fanatiknya dia. Saya tahu para pendukung fanatiknya itu dapat makan atau dapat hidup dari dia. Tapi ngerti deh, bangsa ini
mau dibawa kemana setelah ini gitu. Setelah ini. Jadi saya melihatnya dari situ. Kalau dari sisi hukum udah jelas gak perlu. Siapa yang saya kemarin baru ketemu sama Mas Roy Suryo yang mengatakan 99,99% akun Pupu Papa itu punya Gibran. Isinya sangat nggak bermoral, sangat tak beradab, sangat tak beretika. Itu mau jadi pemimpin kita. Bahkan kata Roy bilang, sebenarnya instansi negara ini juga tahu kalau itu Gibran, cuma nggak berani ngomong saja kan. Dan ini seorang pakar IT ngomong ke saya gitu. Dan saya kemarin juga baru ketemu sama Refli Harun yang katakan, secara hukum dia udah bisa ditolak untuk tidak dilantik. Jadi kalau ini juga dilantik, ya kita bisa bayangkan MPR ini seperti apa orangnya. Ya mudah-mudahan salah ini bukan saya. Tapi kita rakyat yang nggak pingin dipimpin pemimpin kita tak bermoral, tak bermutu. Karena kita takut belakang hari Indonesia ini jadi bangsa yang memalukan di dunia ini. Kita tetap harus siap bersuara sebelum dilantik sekarang agar MPR membatalkan pelantikan Gibran. Kalau kita nggak bersuara seperti ini, lenggang saja, karena manusia ini nggak punya malu. Ya mungkin yang ngusung-ngusung dia juga nggak punya malu gitu. Dia nggak mikir kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, hanya mikir dirinya sendiri. Hanya mikir, karena itulah, mari kita bersuara. Saya terus terang menolak Gibran dilantik jadi wakil presiden. Saya tidak yakin dia bisa jadi pemimpin bangsa ini yang bisa mengharumkan bangsa ini. Dan saya yakin juga banyak teman-teman saya. Tapi mari kita bersuara. Itu hak kita. Kita perlu dipimpin oleh orang yang bermutu, orang yang mampu, orang yang punya ilmu, orang yang jelas. Kita 10 tahun ini oleh bapaknya si Gibran ini kita kehidupan berbangsa bernegara kita paling jelek dibandingkan dengan 6 presiden sebelumnya. 6 presiden sebelumnya. Nanti lagi dipimpin sama yang ini lebih parah. Itulah bisa saya sampaikan. Intinya berharap MPR batalkan. Kalau tidak, rakyat kita bersuara. Bukan karena benci pada Gibran, tapi kita tidak mau hancur negara kita karena dipimpin orang tak bermutu dan tak bermoral. Itu masalah sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak ini, masalah katanya kemarin Jokowi nggak dapat aplaus di DPR dan si Gibran nggak ada. Ya kita udah nggak perlu tanya ke saya lah. Semua kita tahu kepercayaan rakyat sudah nggak ada sama Joko Widodo. Si Gibran kira-kira begitu. Kira-kira dugaan ini bisa dilihat kemarin dia hadir pada ulang tahun TNI di Monas. Pertama dia jalan dengan calon presiden terpilih, habis itu mundur di belakang. Kelihatan dia minder, kelihatan dia tidak percaya diri untuk tampil di depan publik. Nah kalau itu terlihat, masih ada rekamannya. Saya berani ngomong ini karena saya lihat. Nah kalau nanti jadi pemimpin, apa lagi? Nanti kayak bapaknya lagi. 10 tahun, berapa kali dia datang di sidang umum PBB? Sekali atau berapa kali? Atau nggak pernah? Karena nggak punya percaya diri. Nah kita nggak boleh gitu. Kita lihat banyak pemimpin di negara-negara tetangga kita, biar muda, biar tua, dia berani berdiri tegak di forum antar bangsa dengan gagah. Ini kehormatan bangsa loh, yang 280 juta orang. Itu tanggapan saya, Pak Mursalim, berkaitan dengan kemarin juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.